Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an til jannah urisma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisan yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisa wa taqwallazi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, telah melimpahkan insyaallah kenikmatan, kesehatan, dan insya Allah yaitu kesadaran, insafan pada diri Bapak Ibu sekalian, hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis taklim ini, mentadaburi Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk. Selawat serta salam terlimpahkan pada Nabi Muhammad dan pula para nabi dari Nabi Adam dan penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad, pula pada pengikutnya para tabi'in, dan begitu pula insya Allah pada anak kita hingga ditutupnya alam semesta ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan yang pernah saya sampaikan, yang belum mungkin ya, tapi sudah disampaikan para narasumber ya, banyak ya. Seperti Ustazah Solihah sudah menyampaikan tentang masalah sodakoh ya. Kami akan memberi judul yang masih mungkin fenomena sekarang ya, tentang masalah pro kontra tentang masalah pajak ya. Jadi kalau kami itu buat judul agar fokus untuk kita pelajari. Menurut pandangan Al-Quran apakah dibahas ya? Jadi menurut perspektif Al-Quran itu sendiri, bagaimana sih, apakah benar ada perpajakan di dalam Islam itu sendiri? Secara eksplisit tidak menyebut pajak, tapi mengungkapkan arti dulu ya. Sebenarnya apakah itu pajak ya, Bapak Ibu sekalian? Kalau menurut dari berapa bisa di-googling juga, terminologi daripada pajak itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris itu tax ya. Tax itu kalau misalkan jenengan naik taksi, itu kan suatu apa ya, ukuran yang harus dibayar. Jadi kalau misalkan jenengan naik taksi, itu kan harus, tentunya kan ada argumenternya. Nah, uang yang kita keluarkan untuk naik taksi itu kan tergantung daripada jauh dekatnya. Itu namanya taksi ya. Nah, kalau tax itu kan tergantung daripada yang kita berikan pada pemerintah untuk menjalankan roda ekonomi di negara tersebut. Contohnya seperti negara Indonesia. Nah, pajak itu adalah jumlah uang yang ditentukan yang harus dipungut oleh pemerintah dari setiap orang ya. Ada pajak mungkin pajak diri sendiri, terus pajak harta, ada juga pajak progresif, pajak profesi dan sebagainya. Pajak untuk PPh penghasilan. Nah, itu kan dipelajari semuanya aja. Kemudian ada juga bea, ada bea cukai. Nah, bea itu kan seperti halnya
imbalan jasa yang harus dipungut pemerintah dari setiap yang bersangkutan secara langsung seperti karcis, ya, sewa, itu biaya. Kalau cukai itu berhubungan dengan uang yang harus dipungut pemerintah dari setiap pemilik barang dagangan dari impor ataupun ekspor luar negeri, dari ataupun impor dari barang-barang dari luar negeri. Itu ada namanya. Jadi pajak itu apakah ada dalam Al-Quran? Nah, kita buka ya di surat 9, ayatnya di surat 9 semuanya mirat ya. Di antaranya 928 dulu ya. Surat 928 hingga 29. Ya. Surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah min fadli. Insya'a innallaha alimun hakim. Ya. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitaba hatta yuqtul jizyah an yadim wa hum saghirun. Ada istilah jizyah ya. Monggo. Surat 9 At-Taubah ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang yang musyrik itu najis, kotor jiwanya. Karena itu janganlah kamu mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya. Jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang pada hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar dan lurus, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan pajak patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ya, kurang lebihnya hampir sama ya. Jadi, wahai orang-orang beriman, ini mukhatabnya kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya, tidak boleh mendekati Masjidil Haram, tidak boleh. Ya, jadi kita untuk diperintahkan untuk menyampaikan bahwa orang musyrik itu tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Ini konteksnya di ayat ini ya. Waktu surat 9 itu tentang masalah peperangan. Jadi dalam keadaan peperangan dan bagaimana setelah terjadinya perang itu terjadi dan melewati kemenangan daripada kaum muslimin sendiri. Ya, janganlah kamu takut kalau sudah disuruh untuk Rasul untuk berperang, karena jangan khawatir tentang kemelaratan. Pasti Allah akan membantumu mencukupkan kamu dengan karunia-Nya yang Allah berikan. Dan Allah Maha Mengetahui lagi bijaksana. Di ayat selanjutnya 929-nya perangilah. Nah, makanya di surat 9 At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu Allah itu sudah, kalau bicara tentang perang itu sudah selesai sudah. Lain dah. Jenengan itu ya debat-debat dengan misalkan waktu zaman nenek moyang kita cerita di film-film perjuangan Indonesia itu kan kelihatan sekali. Ya, Rahman Ar-Rahim itu Allah, makanya Allah di surat 9 At-Taubah itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Karena sudah ayat-ayat tentang masalah peperangan. Dan jikalau kita sudah perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharapkan apa yang diharapkan Allah dan Rasulnya, dan harusnya menegakkan agama yang hak, logis, ya, maka yang kalah dalam peperangan tersebut disebut ini kan orang-orang yang sohir itu orang kecil, orang-orang minoritas dalam artian kaum muslimin itu sendiri menguasai ajaran tersebut, dan yang kalah dalam peperangan itu untuk membayar jizyah, pajak, untuk menjaga wilayah kedaulatan tersebut. Ini dibahas tentang masalah perang dan pajak. Jadi yang kalah perang itu juga harus memberikan jizyah ataupun pajak karena untuk menjaga kedaulatan tersebut. Tetapi Islam tidak mengajarkan ofensif ataupun tapi defensif ya. Jadi tidak invasif ya. Tidak mengajar invasif. Umat Islam tidak mengajarkan untuk invasi atau penjajahan, tetapi mengajarkan tentang apa? Dakwah, bahwa sesungguhnya dari beberapa sejarah itu ya tidak mengatakan invasif itu, tetapi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Ya, tentunya kalau zaman dahulu itu ya terjadinya peperangan karena apa? Sumber daya alam yang harus dikuasai itu. Makanya sering terjadi peperangan itu karena apa? Perebutan sumber daya alam. Beda dengan sekarang, sumber daya alam dikuasai oleh orang tertentu tanpa dengan peperangan, tapi menguasai suatu ekonomi, ya, sistem seperti itu. Nah, kalau zaman dahulu memang sering terjadi peperangan, sering kelaparan, matian, makanya banyak punya anak. Kalau punya anak banyak, harta banyak itu yang menguasai suatu ya komunitas tersebut. Banyak raja punya banyak istri. Makanya itu sudah menjadi kayak budaya tradisi orang-orang terdahulu. Ya, surat 3:14 kan ya zinaniku bersawat minani sawal banin. Ya, punya anak banyak, punya istri banyak, itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Nah, ini dibahas juga. Terus kemudian ada istilahnya sodakoh, Bapak Ibu. Ada istilahnya sodakoh. Memang beda dengan istilah infak, ya, hadiah atau pemberian. Tapi ini kita bahas masalah sodakoh. Perintah sodakoh itu ada di surat 9 103. Ayatnya kan sering kita sampaikan ya. Nanti contohnya 960 gitu. Juga sama di surat yang sama, surat 9, tidak lari kemana-mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita buka surat 9 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wa wallahu samiun alim. Artinya apa? Surat 9 ayat 103. Ambillah sedekah dari harta mereka untuk mensucikan mereka dari dan mencerjakan mereka dengannya, dan sholatlah untuk mereka bahwa sholatmu adalah penenang baginya mereka, dan Allah mendengar lagi maha mengetahui. Ya, ayatnya pendek tetapi penuh makna, Pak. Ayatnya pendek. Khud, ambillah, berarti kan ada yang mengambil, ada yang ambil. Nanti di surat 960 petugasnya. Khud min amalihim, ambillah sodakoh. Sodakoh itu dari kata apa? Sodakoh, yang artinya benar. Ya, benar, wajib. Ya, jadi sodakoh itu benar. Kalau ini menjadi orang benar apa? Menjadi warga yang benar, warga negara Indonesia yang benar harusnya apa? Taat pajak. Loh, ya ini ayatnya nanti.
Sedekah itu pemberian wajib, Pak. Ayatnya banyak, tapi ini saya ambil aja. Sedekah dari harta mereka, pemberian wajib. Ambillah sedekah kalau jenengan benar, jadi orang yang benar, jadi manusia yang benar, ya taatlah dengan pemberian wajib. Sedekah adalah pemberian wajib. Karena kita ingin menjadi orang yang benar, itu ya harus mengikuti perintah ini. Nah, makanya kita juga mengadakan istilahnya tertib seperti tadi, bukan infak itu sedekah pemberian wajib, ya. Untuk apa? Utahhiruhum, taharah itu artinya mensucikan. Bukan mensucikan, misalkan maaf, saya mencuri, misalkan maaf, ataupun korupsi, wah petak, suci kirsike, itu enggak. Pengertian itu mensucikan itu mereka, yaitu hati mereka. Utahhum, kalau misalkan ayatnya mensucikan harta, berarti ha kepada, bukan hum domirnya, ini hum mereka. Masuk. Coba teliti tadabbur ayat. Tutahhiro hum. Hum itu mereka. Mereka berarti kan rakyat semuanya. Untuk mensucikan harmonisasi ya waktu zakihim. Zakat kalau diartikan apa? Di situ, Pak. Umumnya. Tujuannya untuk mensucikan mereka, bukan harta, ya. Terus tuzakihim apa? Sama dengan tutahhiru. Nah kan tuzakihim dari kata zakat, ya. Zakayu zak itu kan mencerdaskan harmonisasi, keseimbangan, ya. Biar tidak ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Ya, mencerdaskan, mencerdaskan rakyat, mengentaskan kemiskinan, kemelaratan, mencerdaskan mereka. Ayatnya ini. Dan sholatlah atas mereka. Wa sholli alaihim. Sholatlah itu adalah doakanlah, hormatilah, ya. Ketika mereka, ya ini perintah sholat jenazah ini, Pak. Wa sholli alaihim, jikalau sudah meninggal dari saudara-saudara kita. Ya ini ayat dasar sholat jenazah. Wa sholli alaihim, him kepada mereka juga. Sesungguhnya sholatmu sakanan lahum, yaitu penenang, sakana. Di surat 3, 112 ada sakana juga. Ya, ada juga di surat Ar-Rum 30, 21 itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, nah. Di surat 9, 60 ada kata-kata miskin. Miskin itu artinya menetap di rumah. Di surat 3, 112, maskanah juga miskin, kemiskinan. Menetap di rumah, tidak punya pekerjaan, lah gimana? Kayak misalkan waktu COVID di lockdown, semuanya masjid ditutup, toko-toko ditutup, pasar-pasar ditutup, di lockdown kota tersebut, ya miskin. Ya. Kan terjadi kemiskinan kemarin karena COVID ya, banyak, dan masih terasa sampai sekarang, Pak. Itu cuma bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Efeknya itu banyak, Pak. 3 tahun di lockdown itu efeknya luar biasa, Pak. Akhirnya banyak daring, banyak online, kayak gitu kan. Kalau nggak cepet-cepet berubah, cara ini ya berubah. Tapi sudah terlambat.
Jadi orang-orang yang sudah dulunya offline, ya jualannya offline, terus tidak bisa online, ya, terlambat. Ya. Tapi kan orang miskin itu ya itu tadi menetap di rumah tapi tidak punya pekerjaan, ataupun punya pekerjaan tapi tidak cukup. Nanti kita bahas nanti 160. Ya penenang, sakanun lahu, penenang, menetap. Sakinah mawaddah warahmah, seperti halnya antara suami istri menikah itu untuk harapannya tenang. Mawaddah punya cita-cita, punya pengharapan. Ya. Nah, kemudian kita buka surat 90. Kita masuk ke ini ya. Kalau tadi perintah untuk ngambil sodakoh. Dan sesungguhnya sodakoh itu apa? Di surat 90 sebelum ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu ada 9 asnaf. Satu persatu ya. Untuk lil melarat. Ini golongan yang pertama sekali ya. Pemberian wajib atau dalam garis burung adalah pajak, Pak. Kalau saya menyebutnya pajak. Jadi itu pemberian wajib itu untuk pertama golongan yang harus dipikirkan pertama adalah al-fuqara, orang-orang melarat, tidak punya pekerjaan, tidak menghasilkan kebutuhan yang layak, ya. Dan siapakah orang yang fuqara itu? Bisa kita lihat di surat 90 16. 16. Dibaca mulai 13 ya, maaf ya. Dibaca mulai 13. Ayatnya pendek-pendek karena ini masuk di situs aman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin di masghabah. Yatiman da makrobah au miskinan da matsrobah. Artinya apa? Surat 90 ayat 13. Yaitu melepaskan perbudakan hamba saya di sini. 14-nya memberi makan pada hari terjadinya kelaparan, dan 15 anak yatim ya dan ada hubungannya dengan kerabat, dan 16-nya orang miskin yang sangat fakir atau melarat. Jadi kita itu harus memperhatikan ya. Pertama pada tadi ya contohnya 960 ya, yaitu raqabah. Yaitu kita membebaskan raqabah itu apa? Raqabah itu dari kata raqabah. Nanti di surat 90 ada ariqab ya. Raqabah itu adalah mu'annas, berarti bujang perempuan, ya seperti pembantu rumah tangga yang perempuan, seperti ya ART kayak gitu ya. Yang perempuan dibebaskan, diangkat derajatnya. Kalaupun ada yang masih zaman dahulu diartikan hamba sahaya atau perbudakan, budak sahaya ya. Tetapi ini sekarang akurat tidak bicara perbudakan, tidak ada perbudakan dalam agama Islam. Kalaupun ada perbudakan atau apa penjualan ilegal manusia kan masih ada juga ya. Ya, penjualan mungkin yang login apa namanya? Ya itu kan penjualan manusia, SDM manusia secara ilegal itu kan banyak. Bahkan diambil organnya kalau di negara
ya di negara ASEAN itu Kamboja atau ya itu ya banyak di media sosial itu kan termasuk perbudakan dan penjualan manusia. Terus kemudian nelayan-nelayan diambil yang akhirnya dijual itu kan terjadi juga, yaitu namanya 960 itu rokobah itu. Kita bebaskan kebebasan manusia yang layak gitu Pak. Itu semangat daripada Al-Quran itu kan ada semuanya di sini. Yang sesuai dengan kehidupan realita sampai yang akan datang itu kan masih ada juga. Terus kemudian memberikan makan pada orang-orang yang pada hari kekurangan makanan, anak-anak yatim, ya, yang dekat makroba, biasa jauh-jauh dari saudara-saudara kita. Oroba, tadi kan yang yatiman dan makroba, yang anak-anak yatim yang dekat kita. Makanya di yayasan kita itu kan sudah mengeluarkan sebagian dari harta kita, uang kas kita itu kan untuk anak-anak yatim seperti itu. Kan ada semangatnya untuk mengeluarkan dari hasil sebagian dari harta kita. Karena ada hak untuk orang lain seperti itu, Pak. Ya. Dan ayatnya berulang kali, tidak hanya satu, puluhan, Pak. Ya. Yatiman da makroba. Terus au miskinan da matroba, miskin yang matroba dari kata turop itu tanah. Ya, itu yang memiliki. Jadi miskin tetapi tidak punya rumah, Pak. Dia hanya beralaskan tanah, Pak. Kalau kita itu kan bisa hidup ya pakai lantai. Kalau dulu itu permadani seperti itu ya. Kalau nggak punya tikar alas, jadi homeless, tidak punya rumah, homeless. Dia tidak punya rumah. Kalau punya rumah yang tidak layak lah ukurannya. Inilah yang harus kita pikirkan. Dan pemerintah harus dipikirkan dari pengambilan dari pajak ini. Ini faktor ini harus diperhatikan agar terjadi pencerdasan harmonisasi, tidak ada kesenjangan kaya dan miskin. Menurut data Bapak Ibu sekalian, yang kita diskusikan ya, Gini rasio di Indonesia itu sampai 3,8 ya, 0,3. Kalau mendekati 1 itu sudah kesenjangannya itu sudah sempurna. Kalau mendekati 0, itu berarti kesenjangannya tidak terlalu jauh. Jadi kan sudah masuk ke ini. Di Nepal itu ya terjadinya demo besar-besaran karena apa? Kesenjangan sosialnya sangat tinggi. Dan maaf, para pejabatnya flexing, belanda. Kita bersama di negara Indonesia. Makanya hati-hati. Surat 3 159. Ya. Hati-hati kita bicara. Termasuk kepada istri, anak kita itu, Pak. Kita itu kalau menghina, ini kan perasa share ya, menghina pada orang, ya, pembekasnya itu sampai 20 tahun, Pak. Tapi tamoji seorang itu hanya pembekasnya cuma berapa hari, 20 hari, beberapa hari. Makanya kita itu kalau ngomong hati-hati atau pejabat. Surat 3 159. Karena Allah itu marah rohim. Ya, surat 3 159 kali lihat itu. Jangan sampai menyentuh ini. Rakyat kecil itu jangan ya. Pejabat itu harus hati-hati. Kita pun juga pemimpin dalam keluarga itu harus hati dan dalam ngomong. Apalagi kalau ibu-ibu itu ahli sejarah. Apa-apa yang diomongkan sama suami pada pasangannya itu pasti akan diingat sampai lama sekali loh. Ya, walaupun sudah punya anak, cucu itu loh. Itu bapak-bapak, kalau bapak-bapak harus luweh, kayak gitu tinggal mayu, walaupun 2000 itu tinggal mayu, tenang. Tapi kalau istri, hati-hati sangat kita itu kalau kita bicara ya itu pada anak, pada istri itu masih diingat mungkin misalkan dengan ibu. Apapun yang dibicarakan sama Pak Yanto itu direkam semuanya sama istri sama anak apa? Yang ini loh, yang jelek-jelek itu loh Pak. Pasti Pak. Direkam, apalagi rekamannya Gusti Allah. Ya, Fabima rahmati minnaulilahum. Hati-hati. Kita kalau bicara, walaupun seperti halnya kita ini, saya direkam sama Pak Mahmud. Bicara di media sosial kita harus hati-hati. Ya. Fabima rahmati minnaulilahum. Walaupun tafadhal wal qalbi lang min haulik.
fa'lam yastaghfiru wa syawir qira'at fa idza azan fatawakkal 'ala Allah. Dengan rahmat Allah, ya, kamu harus lemah lembut. Bicara juga harus lemah lembut. Ya. Jikalau kamu itu keras hati, sombong, riya, ujub, takabur, aku pejabat, aku kayak gitu ya, pimpinan suatu departemen, aku presiden, ya, panglima tertinggi. Hati-hati seorang pemimpin, ya. Ulukum ra'in, ini pepatah orang apa Arab ya. Ulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jenengan semuanya ada ra'in, pemimpin. Entah ibu kalau misalkan ditinggal suaminya sebagai single parent ya pada anak-anaknya. Ulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan jenengan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat tentang kepemimpinan leadershipnya jenengan. Jadi jangan sombong, jangan takabur. Kalau dipilih saya menjadi wakil rakyat seperti itu, tidak bisa. Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan, kita sebagai bapak dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab kita itu berat di hadapan Allah. Hati-hati masalah ngomong. Karena Allah Maha kasih dan kasih sayang. Jangan senang kalau menjadi pejabat. Tanggung jawab amanahnya ini berat, Pak. Ya. Pada makin itu harus diperhatikan ini. Gini rasionya kalau di tingkat kota sama desa beda, Pak. Gini rasionya kalau di Indonesia itu rata-rata 0,38. Kalau di desa itu 0,2 seperti itu. Dan itu jauh. Di Semarang atau misalkan di daerah desa itu kan agak semuanya, makanya saja kalau di desa karena semuanya tidak aman-aman saja. Jadi negara Finlandia, negara yang paling bahagia, Pak, ya, menurut data saya sering buka data, Pak. Di Finlandia itu kesenjangannya juga sama, hampir seperti di desa 0,2 Gini rasionya. Negara yang paling bahagia, Pak. Tetapi pajaknya tinggi, Pak. Pajak progresifnya sampai 56%, Pak. Jadi pajak tentang, tapi dikeluarkan secara transparan oleh pemerintahnya, ya, tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan itu ada semuanya disiapkan oleh pemerintah. Pajaknya tinggi, di Singapura juga tinggi. Tapi kesenjangannya kan ini, makanya terjadinya kesenjangan itu karena apa? Mereka para pejabat tidak memikirkan masalah ini yang sesuai dengan UUD 45 pasal 3 dan 34. Sumber daya alam itu untuk dikuasai oleh negara dan untuk rakyat. Anak terlantar, fakir miskin dipelihara oleh negara sesuai, ya. Tapi fakir dan miskin, ya, yang sudah saya awali, miskin dengan sakana menetap, ya. Kalau punya pekerja juga masih kurang, Pak, karena di bawah UMR, ya. Dan batasan UMR sendiri kan itu tergantung daerah masing-masing, tetapi sebetulnya itu juga masih subjektif. Kadang kan apakah sesuai dengan inflasi, dengan kebutuhan pokok sembakonya, ya itu harus dibicarakan oleh pemerintah pada rakyatnya juga, harus terbuka. Ya, harus dilihat tentang masalah ini. Kenapa terjadi demo besar-besaran kemarin itu karena ketimpangan. Kalau saya amati itu karena ketimpangan dan ada masalah dengan komunikasi pejabat dengan rakyatnya, yang hati-hati kita bermedia sosial.
Ya, bermedia sosial harus hati-hati, ucapan kita juga harus hati-hati, karena jejak digital juga pasti akan diungkap, Pak. Jejak digital kita posting, kita bicara, itu hati-hati, apalagi seorang public figur, pejabat, seorang influencer, seorang youtuber, itu hati-hati, semuanya akan direkam, Pak. Hati-hati. Seperti saya juga harus hati-hati, introspeksi diri secara berevaluasi. Nah, kemudian golongan yang ketiga itu amil, wal amilina alaiha. Amil itu kadang-kadang amalaya malu, yang bekerja atasnya. Berarti apa? Umarok. Umarok itu siapa? Dari kata ain min ro, artinya yang meramaikan. Umroh itu meramaikan Masjidil Haram. Kalau ada pertanyaan silakan langsung, tidak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Nah, 960 tadi. Wal amili. Seperti halnya yang bertugas mengambil pajak, itu juga mungkin dari petugas pajak, dia cukai. Terus kemudian, tetapi harus dipikirkan, yaitu masyarakat yang dari golongan fakir dan miskin tersebut dulu. Sebelum amil, perhatikan infrastruktur, misalkan gedung-gedung pemerintahan, jalan-jalan, ini harus dituntaskan dulu fakir dan miskin. Karena apa? Kalau misalkan fakir miskin itu tidak diperhatikan dahulu kesejahteraannya, ya tentunya jomplang, Pak, nanti. Ya, seperti halnya pernah saya sampaikan tentang masalah segitiga piramida, ya. Kalau misalkan yang bagus itu kan tidak terlalu jomplang, antara ini yang di bawah itu yang fakir miskin, ini orang elit, yang orang-orang super kaya. Kalau yang super kaya sedikit tapi yang banyak sekali, akhirnya terjadi Gini rasionya, ketimpangannya tinggi, banyak kriminalitas. Ini terjadi juga banyak di negara-negara yang Gini rasionya tinggi. Seperti halnya kalau menurut data itu di negara Amerika Latin, Pak, terus di Afrika, ya itu sering terjadi kriminalitas, Pak, karena kesenjangan. Terus di Jakarta juga sama, kesenjangannya kan tinggi, 0,4. Makanya kalau punya harta itu ya dibagi-bagikanlah sebagian dari harta kita pada samping kanan kiri keluarga, terus kemudian orang-orang sekitar kita itu. Karena memang harus diperhatikan golongan ini, Pak, fakir miskin. Orang mencuri, ya ini tersebut ya 5/38 sering saya katakan, ya seperti halnya sekarang ada wacana perampasan aset korpor, itu kan sebetulnya sudah sesuai surat 5/38. Ya coba kita buka ya, surat 5/38 itu kan ayatnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yaitu yang mencuri, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ya ini ayat kita lihat juga, Pak, tidak harus tangan, tetapi juga kekuasaannya. Ya, kalau misalkan potong tangan, kalau disetujui oleh DPR, oleh Senat, wakil rakyat, ya silakan. Itu kan keputusan semuanya. Tetapi dengan syarat fakir miskin itu harus diintaskan dulu. Lu masih ada fakir miskin yang tidak diintaskan, tapi kemudian dilaksanakan potong tangan, ya banyak yang buntung, Pak. Apalagi yang ngomong para ustadz di masjid-masjid,
Masjid-masjid mengadakan hukum sendiri, misalkan, atau negara, misalkan di Nangro Aceh Darussalam yang menegakkan syariat Islam. Nah, itu harus dipikirkan. Orang mencuri itu bukan karena ini ya, kecuali kalau kerakusan Pak ya, harus dilihat faktor masalah ini. Dia mencuri karena memang kepepet, berarti ada orang-orang kaya yang tidak perhatikan fakir miskin Pak, kalau terjadi pencurian. Atau karena memang sudah terbiasa. Kan surat 281 Pak. Saya sampaikan ya tadi ya. Surat 281 ya. Maaf kok. Jadi kan sudah terbiasa dengan ya itu karena kebiasaan si nyopet seperti itu ya susah Pak. Karena sudah perilakunya menguasai dirinya itu sudah terbiasa. Sesuatu yang direpetisi diulang-ulang terus walaupun itu salah itu kan jadi melekat dirinya. Itu harus hati-hati kita melaksanakan pekerjaan yang jelek itu jangan direpetisi Pak. Harus selalu dievaluasi. Ya. Nah, kemudian kita bahas tentang amil. Itu adalah pejabat pemerintahan seperti infrastruktur ya. Terus kemudian bangunan-bangunan suatu negara. Waktu Indonesia merdeka itu kan juga harus bangun sarana transportasi, ya kemudian di desa-desa juga dibangunkan, ya semuanya diambil dari pajak untuk melaksanakan roda ekonomi ya rakyatan. Ya, istilahnya kita itu juga sama di kampung-kampung ya, ataupun di persaudaraan, misalkan keluarga, bani apa, itu kan juga diambil iuran, itu kan pemberian wajib, itu kan sama dengan sodako. Sodako artinya benar, biar kita dianggap benar di suatu kelompok tersebut, kita sebagai anggota harus wajib mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk iuran dari kita untuk kita. Pajak itu kan dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Boleh untuk pejabat ada pemikiran fakir dan miskin. Ya, para pejabat, amil, terus ASN, ya, itu semuanya juga dapat Pak. Tapi harus dipikirkan orang-orang fakir dan miskin. Nah, kalau misalkan semuanya diambilkan untuk amil dan golongan ini ya jomplang. Nanti terus kemudian yang keempat wal mu'allafatu qulubuhum, yaitu Allah payu alibu itu adalah yang di alif itu artinya tegak Pak, yang dibangun hatinya ayat apa jiwanya, yang dibangun adalah intelektualnya, pendidikannya. Jadi dibangunlah mu'allafatu qulub, yaitu sarana pendidikan. Ya, tentunya pendidikan, terus kemudian dari SD, SMP, SMA, dari TK ke PAUD, itu juga mendapatkan porsi. Makanya guru-guru juga harus diperhatikan layak atau enggak. Ya, itu setelah amil. Lalu ada yang amil yang mengambil pajak ya, enggak jalan semuanya Pak. Yang mengambil pajak itu pemerintah, lalu Departemen Keuangan, disalurkan untuk ini fakir miskin. Ya, kemudian untuk infrastruktur juga dibangunlah
Makanya waktu suatu negara setelah hancur perang itu yang untuk waktu Jepang kalah perang dunia itu yang diketua semuanya guru-guru, Bang. Makanya guru di negara-negara maju itu sangat dihormati, Pak. Kalau kita ingin menjadi negara yang makmur, hormatilah guru, Pak. Hormatilah ilmu. Ya, mereka lah yang menciptakan peradaban baru. Ya, perpustakaan, hobi membaca, hobi literasi, bukan hoax, kabar burung yang tidak benar, seperti itu. Jadi setelah fakir miskin, terus kemudian infrastruktur atau amil yang mengambil pajak itu, ya termasuk DPR, wakil rakyat ataupun dari legislatif, terus kemudian dari eksekutif, ya nanti ada badan yudikatif di selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu Ariko. 5. Riko itu dari ada penjagaan. Itu siapa saja? Tentunya kalau misalkan kalau di sini siapa ya? Pak Hari. Kalau di kampung itu satpam. Kalau misalkan ada pasar itu ya ada harusnya polisi ya, bukan preman ya. Ada yang menjaga yang kita keluarkan. Kalau di kampung satpam. Nah kalau satu negara tentunya adalah ya seperti tentang kepolisian. Ya menjaga mengayomi aset-aset dan rakyat, tidak terjadi huru-hara. Tapi fakir miskin itu harus diperhatikan biar tidak terjadi huru-hara. Nah kalau misalkan tidak ada uang berputar di masyarakat, hanya dikuasai orang tertentu, uang beber hanya orang-orang yang tertentu yang memiliki, apalagi asetnya uangnya diinvestasikan di luar negeri, yang tidak di dalam negeri. Uang orang-orang kaya, tetapi uangnya tidak diedarkan di dalam negeri. Jadi, jual beli atau perdagangan tidak jalan, Pak, di dalam negeri. Kan tidak disalurkan kepada orang rakyat, ya akhirnya mandek ekonomi, tidak berjalan roda ekonomi. Nah, makanya adanya record penjaga yang seperti polisi, ya security, terus kemudian kejaksaan, KPK, seperti itu. Apalagi ya mahkamah, hakim, pengadilan, kita menjaga ranah hukum semuanya. Itu mendapatkan pajak dari itu. Ya. Jadi tentang kehakiman, kejaksaan, pengadilan, itu semuanya untuk menjaga KPK, ya lapas, ya itu semuanya mendapatkan pajak, ya mendapatkan upah dari pajak itu sendiri, gaji dari itu sendiri. Kemudian yang keenam, apa? Gorimin ya Pak? Kalau diartikan kebanyakan apa Pak? Hutang. Nah, kalau gharim itu artinya orangnya celaka Pak. Ya, yang mendapatkan musibah. Kalau mungkin orang dulu berhutang, itu memang terpaksa, ya
Tapi kalau sudah sekarang ya orang pengusaha itu kan hutang ya. Orang dagang itu mesti punya hutang kan. Orang negara Indonesia juga punya hutang. Untuk membangun negaranya kan itu tetap ada yang namanya hutang piutang. Surat Al-Baqarah 282 ayat yang panjang satu halaman itu sebelah kiri. Hutang-hutang. Yaladina amanu idza tadayat bidainin. Itu ayatnya, hutang enggak boleh, tapi tercatat. Jadi orang yang beriman kalau kamu itu berhutang dengan tak tubuh maka tulislah. Hutang udah boleh, hutang dan orang boleh yo lucu loh. Boleh ada ayatnya. Hutang pada seseorang itu ada, boleh. Tetapi di sini goreng itu artinya celaka. Ya. Di surat 2565 itu ada istilah goroma. Itu artinya mencelakakan. Kalau orang berhutang gantikan hutang mendapatkan pajak ya lucu. Ya, itu lucu. Dalam artian kurang pas, maaf ya, orang berhutang. Orang kaya kok mendapatkan ini. Harusnya orang kaya itu harusnya yang ngutangi, Bu. Namun orang kaya malah biasanya jadi bankir. Ngutangi. Enggak, jadi goreng itu artinya celaka. Contohnya itu kan seperti rumah sakit. Seperti dokter pajak dapat ya ASN yang ini tenaga medis di golongan 6 yang misalkan kena musibah kematian ya ambulan gratis itu kan sesuai dengan semangat 90 ya ada terus kemudian jadi itu di suatu negara maju ya seperti Singapura orang meninggal itu sudah terlayani dari A sampai Z itu Pak. Jadi sudah punya asuransi, insurance untuk semuanya Pak. Ya, diambilkan dari itu untuk itu dari mereka untuk mereka kesejahteraan mereka. Itu yang mengelola semuanya kan apel petugas negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu kalau Al-Quran bicara itu sudah luar biasa ya. Cuma kadang yang menyampaikan dan menafsirkannya kurang jelas seperti itu. Goreng itu celaka seperti BPBD ya untuk bencana alam, musibah ya, bencana alam banjir seperti halnya di Bali barusan. Negara terjun langsung. Menteri sosialnya jangan di korupsi itu dana sosial kemarin kan ada menteri sosial waktu zaman dahulu itu kan ada yang korupsi tentang nah itu hal-hal itu kan bertentangan makanya 538 itu harus didorong ya tetapi jangan untuk mengkriminalisasi seseorang ada niatan enggak ya seperti halnya itu dia ada niatan itu sudah jelas dan ada buktinya sebenarnya KPK OTT seperti itu kan jelas ada bukti-buktinya dari catatan teleponnya terus ada buktinya itu kan para ahli hukum itu kan yang lebih tahu itu. Tapi kalau tidak ada niatan memang itu karena kebijakan tidak ada mengambil unsur karena saat kebijakan ya janganlah sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau niatan sudah jelas ambil itu ya asariku wasariku itu takwa adin. Jadi yang pencuri dipotong tangannya itu juga ayat mutasyabihat ya tidak menjelaskan. Jadi kalau misalkan banyak yang dipotong tangan ya banyak yang buntung Pak.
Tapi itu yang dulu terjadi waktu zaman dahulu karena tidak ada penjara, ya itu jelas. Tapi untuk sekarang ini harus dipertimbangkan. Itu musyawarah. Surat 3 159 dapat. Misalkan mau terjadinya potong tangan dari penjara malah suapnya dari di lapas yang tidak praktis, ya menghabiskan anggaran, ya kan ada di golongan yang 5 itu kan lapas, itu kan ada. Tetapi lapas ini seharusnya hanya untuk menunggu eksekusi. Misalkan memang eksekusi untuk mati, itu hanya beberapa hari untuk menunggu eksekusi sebentar. Kalau misalkan terjadinya jenengan dulu Pak, saya aja ngeri ya Pak, saya dipotong tangan aja ngeri ya Pak, kita siji loh Pak. Kalau misalkan ada orang yang dipotong siji karena mencuri, terus insya Allah lah, santri, saya jadi santri di Gontor, maaf ya, saya nyampaikan latar belakang saya. Siapa yang mencuri walaupun satu ini pena diusir di pondok Pak. Walaupun ngambil ini, makanya kadang teman saya kalau dari masjid hilangan sandalnya mungkin ringsut ya, nggak pakai sandal Pak. Karena ya itu tadi integritasnya itu loh Pak, dididik mulai dari sejak sekarang itu. Kalau pejabat-pejabat kita itu integritasnya tinggi, insya Allah negeri Indonesia adalah aman, ma'ruf, badatun, tayyibun, warobun, kofur. Amin ya rabbal alamin. Itu tergantung dari didikannya sejak kecil Pak, dari lingkungan keluarga, terus pendidikannya. Kalau sudah tegas itu ya Pak ya, didikannya, mentalitas negara Indonesia itu ini menuju pada negara yang makmur. Tapi kalau misalkan maaf, dari kita sendiri sudah menciptakan lingkungan yang tidak baik. Ya seperti saya maaf ya, mengibaratkan pasar yang umum ataupun satu tempat yang umum kotor, menjijikkan. Sebetulnya kita kalau di maaf ya toilet, water close WC itu kan kita belum kamar mandi kan memang tempatnya untuk kita keluarkan kotoran. Kalau Indonesia itu bersih seperti yang di mall, di masjid seperti ini, apa berani kita meludah? Tidak berani, dilarang itu, disucikan tempat itu. Negara itu akan jadi makmur kalau kita masuk kita sendiri, lingkungan kita sendiri seperti itu. Cuma kalau rumah kita kotor, tidak teratur, itu kan saat ini naik dewi dari anak-anak, suami istri, sakar dewi, belum itu ada juga kotor lah luar, urusan kayak gitu. Karena apa? Tidak peduli. Pada lingkungan bersih semuanya, hati kita, semua mentalitas kita berintegritas semuanya. Kalau lingkungan dalam kantor, dari ASN ataupun di kantor-kantor swasta, semuanya berintegritas tinggi, akan jadi negara yang makmur Pak, seperti negara-negara yang dianggap oleh kita itu maaf non muslim atau kafir. Mereka melaksanakan Quran Mubin seperti yang hanya sampaikan Ustaz Rasid ya, itu Quran Mubin, itu contoh Quran yang nyata. Tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme. Itu didikannya dari sejak kecil. Nah, dari ini tapi gorib ya. Tadi yaitu tentang masalah orang-orang yang sehat, bukan orang-orang yang berhutang. Kalau ada yang tanya, silakan tanya Pak. Kemudian surat 90 golongan yang ketujuh. Tapi sabilillah.
Tapi sabilillah itu katakanlah sabil. Nah, sabil itu artinya perjuangan atau garis hukum. Yaitu yang berjuang, Pak. Dalam penegakan hukum-hukum itu untuk perjuangan wafi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di garis depan, Pak. Para pejuang-pejuang yang di garis depan itu yaitu militer, Pak. Ya, termasuk tadi guru masuk di golongan 4. Ya, sabilillah berjuang itu kayak tentara, orang-orang yang ditugaskan di perbatasan, menjaga kedaulatan negara, seperti itu. Tetap orang-orang yang berhubungan dengan fisabilillah. Terus juga ada Kementerian Luar Negeri untuk nego-nego agar tidak terjadi invasi, menjaga perdamaian antar sesama tetangga, negara tetangga. Karena memang manusia itu dulunya satu, ya, surat 312 ya, 213 ya, sebelah kanan ada bawah. Kanan nasu umat wahidah. Ya. Dulunya itu satu, Pak. Kita itu umat yang satu, kanan nasu umat wahidah. Tetapi karena ada dorongan kerakusan, kebencian sebagian dari orang, bahkan menjadi pemimpin, ya akhirnya terjadi apa? Pecah belah, peperangan di antara kita. Dulu kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari suku Jawa, etnis Cina, tetapi kita dunia itu satu, ya, 1413. Untuk saling mengenal, untuk saling kita itu kasih sayang, mengenal satu sama lain, untuk berkasih sayang, bukan untuk berpecah belah. Ya, itulah yang disebut dengan golongan, yaitu wafi sabilillah. Kemudian yang golongan ke-8 Ibnu Sabil. Tapi orang-orang yang berjuang, kemudian Ibnu Sabil itu adalah anak yang berjuang. Berarti ya setelah berjuang, ya orang-orang yang setelah berjuang itu menjadi Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sudah, kalau secara ayat ini ayat metafora atau mutasyabihat, itulah para veteran, orang yang sudah sepuh, ya orang-orang yang sudah pensiunan, entah itu swasta ataupun ini, itu orang-orang tua renta itu juga diperhatikan. Orang-orang yang sudah tua sepuh-sepuh itu kan harus dia, orang-orang jompo itu juga harus diperhatikan. Karena mereka sudah berjuang untuk negaranya, untuk keluarganya. Hanya orang-orang sepuh itu juga, orang-orang veteran, pensiunan, kan orang-orang pensiunan juga banyak. Tapi kalau di negara maju, Pak, maaf ya, ini tidak berusaha pensiun, Pak. Tidak mengenal istilah pensiun. Mereka berusaha untuk mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain, walaupun negara itu wajib melindungi orang-orang yang pensiunan tersebut, orang yang. Jadi kalau melihat dari ayat-ayat ini semuanya, kiranya kita juga memahami bahwa sebetulnya semuanya itu tajik sebetulnya itu jelas dan wajib yang harus kita
berikan kepada negara kita. Tetapi ya mohon maaf, semuanya itu kan kembali pada diri kita masing-masing. Ya, kita kalau sudah menjadi maaf ya, menjabat atau melakukan eksekusi ya sebagai pemerintahan itu juga harus memperhatikan. Jangan menjadi orang-orang yang tidak bijak ya. Kan harusnya kan semua pemimpin itu harus adil. Dalam artian kita memilih seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang betul-betul punya track record yang tidak bermasalah. Tetapi kalau kita memilih pemimpin tersebut adalah seseorang yang mesti kita rekod yang bermasalah, tentunya akan jadi masalah berikutnya. Ya pernah kami sampaikan di grup ya surat 458. 458 itu kan jelas bahwa kita memberikan amanah ya seseorang entah di lingkup misalkan rumah tangga, kita kan tidak usah jauh-jauh di lingkupan skupnya besar ya, tapi kan di lingkupan rumah tangga kita ataupun di RT-an lah, rukun tetangga. 458 ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebelum kita mengakhiri ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Monggo yang mau bertanya masalah ayat-ayat ini dari 103 sampai 960. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Ini ada wacana undang-undang perampasan aset atau eksekusi mati. Apakah ada di ayat ini? Monggo dengan tanya. Monggo. Pak Mahmud. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan 928. Jadi pengertian orang musyrik najis itu bagaimana? Itu yang pertama. Masalahnya orang musyrik kok sampai tidak boleh masuk Masjidil Haram. Jadi pengertiannya itu bagaimana? Kemudian yang kedua adalah 903. Ambillah. Ini ada satu paksaan. Jadi saya ingin satu pengertian, masalahnya kita beragama itu tidak ada satu paksaan. Jadi pas ngambil, pas tanggal tua malah jadi ngamuk. Jadi tidak ikhlas kita bersedekah, berzakat. Jadi pengertian ambillah itu ada satu paksaan atau bagaimana? Jadi itu tadi, padahal kita bersedekah itu butuh keikhlasan, tidak ada paksaan. Kemudian yang ketiga, memang ini roto agak sedikit. Kita memberi apa ya, bantuan kepada orang-orang miskin, fakir miskin. Jadi tapi uangnya dari korupsi. Itu penilaiannya bagaimana? Ya contohnya misalnya kalau cerita itu Robin Hood itu, Pak. Jadi Robin Hood itu nyuri dari orang-orang kaya tapi dibagikan kepada orang-orang miskin. Jadi ya tidak beda dengan pemerintahan yang mungkin keuangannya dari korupsi atau apa, kemudian yang namanya pajak untuk orang-orang miskin. Itu yang ketiga. Jadi mungkin rada banyak. Ya. Kemudian yang keempat itu pengertian, mungkin sampai sekarang saya masih belum dong. Jadi orang nyuri dipotong tangan. Memang ayatnya seperti itu. Kalau kita cermati bahwa orang nyuri itu diantaranya orang yang miskin, fakir,
kemudian nyuri. Padahal orang miskin fakir itu kewajiban kita untuk memberikan sedekah. Kok malah dipotong tangan? Jadi seolah-olah kita menghukum orang. Padahal hukum itu hanya Allah yang memberikan hukuman. Jadi setelah dipotong tangan itu kan mereka tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dan terus yang nanggung siapa? Jadi pengertian sampai sekarang itu kalau saya belum paham kalau dipotong tangan. Kalau saya memahami potong, kenapa kamu nyuri? Dipotong, artinya kalau memang dia miskin ya kita bantu. Itu dipotong, kenapa kamu nyuri? Itu pengertian saya sampai sekarang seperti itu. Saya kira hanya itu aja, 4 soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ya. Jadi kita itu mengaji. Saya selalu ingin ada TikTok lah. Jadi kita menonton juga satu itu monolog. Ini kita dialog ya, 2 diskusi. Kita diskusi. Nah, ini saya menanggapi yang terakhir dulu aja. Yaitu tentang masalah mencuri, apakah boleh dari hasil itu terus kemudian diserahkan ya. Kalau misalkan saya dagang, terus kalau ada seorang pencuri, dilalah kok beli minuman. Nah, apakah itu uangnya nggak boleh kita terima? Saya dagang, dilalah itu pencuri. Uangnya yang dari hasil jualan itu untuk ya dipakan masjid seperti itu. Ya, uangnya bukan haram, tetapi tindakan pencuri itu yang haram. Ya, yang dilarang. Karena dengan 538. Tindakan seperti Robin Hood itu juga dilarang oleh negara. Tetapi terjadinya pencurian itu kembali lagi di ilmu kriminalitas ya. Setiap perbuatan itu ditinjau dari segi macam banyak. Minimal itu kalau di dalam ilmu kriminalitas ada 5 W bahasanya itu atau 7 W. Who, what, why, where, when, what, for, and with whom. Yang artinya siapa yang mencuri. Itu motif-motifnya dulu. Apa yang dicuri? What? Why? Kenapa kamu mencuri? Where? Di manakah? When? Kapan? Itu kan kalau penulis berita itu kan 5 atau 7 itu kan runtut ya. Di mana? Siapa? Identitasnya siapa? Atau inisial siapa? Di mana? Kapan? Untuk apa kamu mencuri motifnya? Dengan siapa? Dan banyak lagi. Kalau misalkan korupsi, penyelundupan, pencurian, itu kan harus diunsurnya. Kenapa kamu mencuri? Untuk apa kamu mencuri? Ya, kalau misalnya pencurian karena melarat, fakir, kira-kira bagaimana? Tidak apa-apa Pak. Ini urusannya perut Pak. Udah pengen mati Pak besoknya. Saya mencuri, harus mencuri. Dari seorang kaya. Karena untuk dipakai untuk budaya yang sangat mendesak. Terus genting darurat begitu Pak. Jadi mengambil milik orang lain dengan bandel tanpa izin. Seperti milik. Padahal itu melawan hukum. Terus ada 2 motifnya. Orang yang sengaja melakukan pencurian karena kerakusan 131. Karena rakus Pak. Ingin hidup mewah, flexing, terus meriah, takjub, wujud. Ingin kaya tanpa mengindahkan akibatnya dalam masyarakat umum. Tidak peduli
serah peduli masyarakat. Penting aku oportunis untuk ngaji, aku menjabat. Kalau poin satu karena terpaksa, itu berarti ada orang-orang kaya tidak perhatikan tak tidak miskin. Kesenjangannya tinggi. Ya, terjadi seperti itu kalau misalkan ada pendarahan itu akan terjadi. Karena memang itu akan profit keras, pokoknya tipe-tipe besar apa. Kalau dibandingkan fakir miskin itu, bahwa orang golongan menengah bawah. Itu saya hukum satu uangnya seperti itu akan terjadi. Karena memang sudah ini perut merasa perut Pak, melihat di depan matanya orang-orang kaya tapi tidak di jalanan Pak. Malah tatetot, lop, gitu kan. Jadi orang-orang menyinggung perasaan orang-orang bawah Pak. Padahal orang-orang bawah itu juga memberikan pajaknya, uangnya menyetorkan pada negara, tapi imbalannya kepada mereka kok tidak ada. Negara Indonesia kaya raya, tapi nyatanya rakyatnya masih miskin. Itu kan juga ada masalah tentang tata kelola negara. Nah, itu harus introspeksi diri. Nah, itulah yang namanya motifnya apa dulu. Kembali lagi surat 538. Kalau masalah potong tangan, saya setuju dengan Pak Mahmud, yaitu dipotong tentang apa? Tidak terjadi masalah korupsi. Kan ayat mutasyabihat. Tetapi juga pernah terjadi waktu zaman dahulu kala, waktu zaman Nabi itu juga ada potong tangan, juga ada. Memang itu tergantung dari pelaksana penguasanya. Karena memang sudah urgent, ya orang fakir miskin sudah terpenuhi. Tetapi karena ada masyarakat yang memang sengaja dibuat demikian, dan itu terjadi kriminalitas yang sangat tinggi, ya Pak Polisian, yang dulu zamannya waktu Orde Baru juga banyak, ini saksinya ada waktu Petrus itu ya, terjadi premanisme, kriminalitas tinggi untuk menghanguskan kriminalitas ya dengan ya itu tadi ada istilah Petrus tahun 80 atau 70-an. Saya waktu itu masih kecil, waktu SD, TK itu. Jadi terjadi benar itu. Kriminalitas tinggi kan. Padahal Indonesia pengennya itu kan aman semuanya. Ingin menuju kepada Indonesia yang makmur, sentosa. Nah, hal-hal seperti itu tergantung penguasanya. Dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Mau pelaksanaannya misalkan seperti perampasan aset, ya monggo silakan. Kalau itu disetujui oleh wakil rakyat, atau didorong oleh rakyat, disetujui rakyat. Makanya ada istilahnya musyawarah. Dan syawiratul amr surat 3, 149. Tetapi menyampaikan pendapat itu juga harus bijak, santun. Pemilih pemimpin ataupun rakyat itu juga harus yang amanah. 458. Ya, jadi itu sebetulnya. Terus apa lagi Bapak Mahfud tadi sampaikan? Yang pertama, poin pertama itu apa? Apa Pak? 928. Orang musyrik tadi ya, itu mata najis. Ya tentunya ayatnya banyak bahwa orang-orang musyrik itu ayatnya banyak. Misalkan surat 448 bahwa orang musyrik itu selalu melakukan dosa besar. Maksudnya Pak, terjadinya orang musyrik itu dulu ini ya,
Musyrik itu kan menduakan, syarokah itu mensyarikatkan, mensyarikat itu kan memperbanyak pertuhanan. Jadi bukan monoteisme tapi politeisme. Kalau orang musyrik itu masuk dan menguasai Masjidil Haram, akan terjadi banyak penghambaan selain pada Allah. Jadi kemusyrikan. Tetapi secara mutasyabihat, ya metaforanya, musyrik itu kan bisa terjadi juga pada diri orang-orang yang sudah dirinya mengaku diri orang muslim. Oh, maaf, saya sendiri juga mengamati waktu naik haji. Ini kenapa kok usap-usap Ka'bah kayak gitu, kok perebutan Hajar Aswad itu ngapain gitu loh? Karena ya ilmunya, mohon maaf, saya tidak menyalahkan. Karena siapa yang menyampaikan itu kurang tepat. Belum sesungguhnya itu kan Hajar Aswad itu sendiri itu kan adalah batu meteor. Surat 397 fihi ayatun bayinatun maqam Ibrahim. Di awal surat 396. Kita awal itu idealina segala itu bisa kata mudarokah. Ini kan bahwa Hajar Aswad itu adalah penanda yang diberikan oleh Nabi Ibrahim untuk mendirikan rumah pertama surat 396. Kalau misalkan orang-orang musyrik, maaf ya, malah menguasai, memasuki Masjidil Haram, ya akan terjadi kemusyrikan, Pak. Ya, najasut itu artinya kotoran, Pak. Kotoran. Ya sebetulnya kotoran yang kita keluarkan, seperti kalau dari medis itu kan kotoran mungkin sudah terbaca dari tahap kotoran dari feses, tinja, keringat, air seni, itu kan kotoran, air liur yang mengandung bakteri, virus yang jahat ya bagi yang harus kita keluarkan. Najasut itu kotoran harus kita keluarkan, Pak. Kita sucikan diri kita kan, kita itu kan nggak pengen mengeluarkan yang kotor, Pak. Kalau orang-orang muslim menguasai Masjidil Haram ya akan terjadi malah kemusyrikan yang luar biasa nanti. Ya kira-kira seperti itu kalau pendapat kami. Dan memang musyrik itu najasun. Mau kita sendiri juga mengeluarkan najasun untuk dikeluarkan. Ya harus dibersihkan, Pak. Karena memang orang musyrik itu kalau menguasai Masjidil Haram ya akan terjadi tadi terjadinya kita di ayat ya tentang masalah kiblat, ada istilahnya Masjid Kiblatan di Madinah itu ya. Karena apa? Di Makkah, di Ka'bah itu berdiri dalamnya itu kan banyak patung-patung sebelum patung Mekah. Nah kalau kita kalau Nabi Muhammad dan pengikutnya waktu zaman tersebut menghadap ke Ka'bah, bukan ke kutub utara yang dianggap itu melewati Palestina, masih Al-Aqsa di situ, padahal menghadap ke kutub utara. Ya tentunya sampai sekarang kita menghadap pada kemusyrikan. Makanya orang-orang musyrik itu najasut tidak boleh menguasai Masjidil Haram karena membuat kerusakan dan dosa besar. Ayatnya banyak. Itu logikanya seperti itu kalau menurut saya. Ya, orang kita sendiri kan surat Al-Baqarah 221 tidak boleh menikahi orang-orang musyrik. Bagi orang musyrik, ya untuk orang musyrik, orang beriman dengan orang beriman. Walaupun orang itu bersahaja yang mukminat. Ya, dalam panggil musyrikat hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik sampai mukmin. Kalau terjadinya kita maaf ya, menikahkan anak kita beda agama akan jadi teroris teman. Anaknya juga akan ikut catat agamanya. Mau ngikuti bapaknya atau ibunya. Error. Kita diskusi juga tidak klop, tidak satu frekuensi. Akan terjadi kekacauan.
Bukannya itu masalah HAM, hak asasi manusia, enggak, tetap. Kita bicara masalah akidah, Pak. Kita menikahkan anak kita juga satu frekuensi, satu agama, satu mindset. Kan ayatnya banyak sekali tentang masalah musik itu memang kita harus hati-hati. Entah itu musik syirik itu sudah seperti halnya, kalau ada ulama mengatakan seperti halnya semut hitam nempel di batu hitam di waktu malam hari. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya. Kita di sini mungkin akan musyrik kalau misalkan menduakan Allah dalam hati kita, memusyrikkan harta kita, anak kita, pasangan kita, warga kita, membangga-banggakan diri kita, ujub takabur, ria. Seperti itu kan juga penyakit-penyakit hati. Ingin lihat orang, aku ustad, kiai. Nah, itu hati-hati, diri kita itu bisa memusyrikkan diri kita. Ya. Syirik itu hati-hati. Menduakan Allah. Yang harus dipuji itu Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan ayat yang pertama. Segala puji hanya milik Allah. Pak. Jadi ingin dipuji. Tidak boleh, Pak. Nabi Muhammad juga tidak tahu 469 umakin tuntut bin amir Rasulullah wa ma'adrima imanubi walafikum in akad ilama yuha ilai wa ma'ana ilanadir. Bahwa saya itu hanya menyampaikan 599 malah Rasulullah hanya menyampaikan ayat-ayat titik. Tetapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW meninggal malah diputuskan. Kita itu jangan memutuskan. Maaf ya, walaupun pejabat jangan dikutuskan. Kalau itu salah ya salah. Kalau itu benar ya katakan itu benar. Jangan dikutuskan. Ada pejabat karismatik, ulama karismatik, maaf sekali mohon maaf. Kita itu terlalu banyak jargon-jargon ya, terlalu banyak retorika gitu loh, masalah jargon-jargon sampai kita itu menjunjung terlalu tinggi seseorang. Apalagi ini bulan Maulid, maaf ya. Itu maaf sekali lagi. Karena Nabi tidak ingin ya. Ini saya hanya menyampaikan, saya hanya petugas penyampai. Rasul menyampaikan risalah. Rasul itu adalah penyampai risalah. Ini loh. Silakan mau ikut, gak silakan ya, tidak apa-apa. Umatku bid'ah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku bukanlah bid'ah. Utama bid'ah itu mengada-ngada. Kalau istirok itu yang mengada-ngada. Utama, saya bukanlah nabi yang utama, tetapi maaf sekali maaf. Umat Islam malah lebih-lebihkan menjunjung terlalu tinggi. Jadi kita itu kan arahnya musyrik itu kan pengutusan seperti itu. Nabi itu juga manusia biasa 1810 ya. 110. Ya, anak basarun mislukum, saya tuh manusia biasa seperti jenengan. Sama, Pak. Cuman kita berselawat pada Nabi itu, ya, itu adalah kembali pada diri kita, saling mendoakan. Kan ayatnya 903 juga sama. Washolli alaihim. Jadi saya berselawat pada jenengan dulu. Surat 2 Al-Baqarah 146. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tapi adalah surat Al-Baqarah 145 sebelah kiri paling atas. Innalillahi wa inna asybatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kena musibah maka kita berkata, ucapkanlah sesungguhnya aku hanya milik Allah. Mereka itu yang mengucapkan situ adalah tanda-tanda seperti orang yang mendapatkan sholawat. Ya maaf,
Sholawat itu adalah memuliakan, mendoakan. Ya, sesama umat Islam mendoakan, memuliakan. Karena kita main nama mu'min ikhwatun surat 49 dan 10 saling membantu, saling islah, mengevaluasi, memperbaiki, membantu. Kan ayatnya kalau kita bicara Al-Quran mudah gitu loh Pak. Kita rasakan seperti itu. Jadi saya disclaimer ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang salah ya, kurang tepat. Karena ilmu juga selalu berkembang. 3127 ilmu Allah selalu berkembang. Cuman saya juga terbatas ilmunya. Saya menyampaikan semuanya dari Al-Quran. Ayat-ayatnya demikian. Kita itu jangan terlalu mudah ikut-ikutan kebanyakan manusia. 611 ya, kita itu manusia biasa. Nabi itu juga manusia biasa, dan Nabi itu juga tidak menyebutkan dirinya seperti hanya orang-orang yang pada umumnya kita lihat. Berpakaian juga sama, tidak berlebihan, makan juga tidak berlebihan, karena perintahnya juga ada. Ada lagi Wogo Pak, itu tuh, pakai mic Pak. 103. Oh ya. Oh ya, maaf. 903 ya. Itu kan apabila perintahnya memang demikian, tetapi memang ini Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Baqarah 256 kan la ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam melaksanakan aturan Allah. Ya. Surat 18-29 itu kan mau kafiro, mau iman, kayak gitu ya. Nah, tetapi perintahnya as-sodaqah itu adalah istilahnya pokok itu kan tidak perintah yang sebagai halnya kami sebutkan sodaqah itu adalah berwajib yang harus dikeluarkan bagi orang-orang yang sotik. Surat Al-Baqarah 177, la saubiru antuwalu. Ayatnya panjang, hampir 1 halaman tuh. La saubiru antuwalu wujud ke dalam masyarakat wal wujud. Kalau kita saubiru kan aman abillah wa malaikat wa kitab dan nabiyyin. Nah kan di akhir ayatnya ulai kasobdaku ulai kemutabun. Ketakut ya. Mereka orang yang sotik, ya. Sotik kita artinya orang-orang yang melaksanakan surat Al-Baqarah 177 paling atas itu. Ayatnya panjang tentang beriman, terus menyalahkan hartanya sebagainya dari bantuan anak yatim. Ya. Itu sotik. Mau jadi orang yang sotik, kalau misalkan di negara jadi orang yang warga negara yang benar, ya harus melaksanakan seperti ini Pak. Tapi memang ada beberapa orang yang pajak ya. Kan ada pengibawasan. Karena apa? Tidak ada sukarela, karena melihat kita ada. Melihat pejabat-pejabat yang korupsi ya. Permasalahannya itu Pak. Kalau misalkan dalil yang dia keluarkan ternyata imbal baliknya ada untuk masyarakat terasa, pasti akan sukarela mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan. Tapi kan ada yang istilahnya, misalkan BPN sekarang berapa? 11%. Dulunya 10%, seharusnya 12%, terus naik, terus direvisi di awal tahun jadi 11%. Itu kan langsung otomatis, tidak bisa, kita tidak mungkin tidak bayar, kita beli langsung BPN. Ya kalau PPh bruto misalkan kadang tidak setor, tapi kan kena denda kalau tidak setor, misalkan bagian PWP seperti UMKM.
palingan cuma setahun bayar 100.000 kayak gitu, ya nggak apa-apa. Kalau kita ingin dianggap sebagai warga negara yang baik, sopan, benar. Kenapa terjadinya orang-orang itu tidak bayar pajak? Karena mungkin ada kemarahan orang-orang dari rakyat yang fakir miskin ini dengan terasa ada efeknya bagi mereka. Seperti itu permasalahannya. Sampai kadang bayar pajak kendaraan motor enggak dibayar. Nah, hal yang seperti itu kan ini harus introspeksi dari pemerintah kayak gitu. Kenapa pajak kendaraan tidak dibayar? Orang urusan sekolah tilang polisi orang urusan. Karena urusan ini Pak, urusan perut Pak, nggak bisa. Perut isi baru idealisme tumpu. Kalau perut dan kosong ya pendidikan idealismenya enggak. Nah, urusan perut Pak ini Pak. Kebutuhan mendasar, kebutuhan yang paling mendasar akhir miskin itu. Kalau ini perut nggak diurusi, urusi pendidikan. Ya. Oh jenengan aja kalau misalkan pengajian bilalah yang bermain Pak Mahmud misalkan, bar ngaji lah mangan-mangan. Maaf ya Pak ya ini guyon. Alah ngaji rono popone. Ya besok. Ini contoh Pak, maaf ya contoh. Wow, wapi cepai kalau Pak Mahmud kok. Maaf ya, wapi cepai jajanan. Jenengan sini belum dapat berkah kayak gini walaupun ini. Isi perut dulu baru beridealisme ada. Urusan mendasar Pak ini Pak. Mencuri karena apa? Karena urusan perut Pak. Hati-hati pada sekitar kita, keluarga kita, gitu. Ya, harus saling tolong menolong. Empatinya itu lebih dipakai Pak kita bermasyarakat, Pak. Ada yang dari lingkungan kampung, ada yang fakir miskin itu kan harus diperhatikan. Itu kembali introspeksi pada diri kita Pak. Ada lagi, monggo Pak maaf. Monggo Pak, tapi waktunya 5 menit loh Pak. Cepat nih, cuma satu lagi dah. Jadi seperti yang disampaikan saya alhamdulillah bisa memahami. Artinya kalau ayat itu memang satu orang dengan yang lain itu menafsirkannya itu berbeda-beda sesuai kemampuan ya Pak. Di situ ada ayat potong tangan, itu menurut saya itu sudah seadil-adilnya menurut saya, karena Allah menetapkan itu tidak sembarangan, pasti ada dasarnya. Terus lagi dengan ayat-ayat yang dijelaskan ini 960 ini kan orang-orang Islam asal itu sampai orang miskin itu kan dipikirkan sedemikian rupa sehingga di dalam sejarah ya sejarahnya itu ada sampai siapa itu Umar membawakan karung untuk makan itu kan saking perhatiannya. Kemudian di zaman Nabi ada dikatakan kalau seandainya anakku mencuri pasti aku potong tangan. Itu kan artinya anaknya itu tidak ada alasan untuk mencuri, bukan karena kelaparan atau apa dia mencuri. Jadi kalau mencuri itu sebagai suatu pekerjaan, suatu kebiasaan, suatu keragusan, ya itulah yang harus dipotong. Tapi kalau mencurinya karena dikatakan Pak Mahmud itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena sudah dipikirkan sedemikian rupa ya, sedemikian rupa sampai miskin, sampai goreng, sampai mu'alaf segala itu sudah dipikirkan. Jadi tidak mungkin kalau dia langsung potong itu tidak mungkin itu. Makanya Pak Pandangan tadi menggarisbawahi tergantung penguasanya itu betul. Artinya di zaman Nabi itu dikatakan begitu pasti yakin saya benar. Kemudian itu sudah dipikirkan dengan ayat-ayat, didukung ayat-ayat yang menjelaskan memikirkan orang-orang miskin itu tidak akan terjadi kemungkinan nyuri karena lapar, nyuri karena itu tidak mungkin. Itu nyuri pasti karena kerakusan, makanya dihitung. Jadi dalam memahami satu ayat ini ternyata beda kepala, beda anggapan. Jadi
Menurut saya tidak itu memang tegas itu sebagai contoh supaya orang-orang jangan seperti itu. Kemudian nanti ada yang penafsiran lagi, mencuri itu tidak harus secara fisik ngambil barang, enggak. Koruptor itu juga mencuri, ya itu semacam itu kan jadi ditafsirkan semakin luas. Namun yakinlah dengan pedoman Al-Quran itu al-hakum rabbiku fala takunanna minal mumtarin itu sebagai pedoman. Itu aja pendapat saya, Pak, barangkali untuk nambah-nambah. Makasih. Kita terus ya Pak. Jadi kita itu sholat pasti diikuti dengan zakatan ayat terbang ya Pak. Contoh Pak, Qur'an 110 ya. Yakin sholat ya adu zakat. Ya Pak, surat Al-Baqarah 107 yang tadi saya sampaikan ada panjang jika akim sholat ya adu zakat. Kita itu sholat yang saya minta ya. Itu ada gunanya Pak. Kalau jenengan tidak melaksanakan zakat pencerdasan, tidak empati pada sekelilingnya, tidak ada gunanya. Benar, bahwa ini musolin, celakalah orang-orang sholat tetapi tidak memberikan apa masakin, memberi makan orang-orang miskin, memberi makan Pak. Urusan perut Pak, mencuri benar masalah urusan perut Pak. Ngeri Pak. Ya itu saja ya Pak ya. Saya mohon maaf kalau yang saya sampaikan salah, mohon maaf. Itu semuanya saya selalu disclaimer. Jikalaupun salah itu dari saya, kalau benar itu semua dari Allah. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Aku kalau itu astagfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.